Sahabat Quran, Madani TV dan Iki TV, para pemirsa dimanapun berada, baik di kota hingga pelosok negeri. Alhamdulillah untuk poin bahasan kita yang ketiga, langkah-langkah di dalam memanfaatkan kesempatan umur yang Allah berikan. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah memaksimalkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memastikan setiap bangun tidur sampai tidur kembali, pastikan ucapan kita, perbuatan kita pastikan Allah senang, Allah ridho, Allah suka terhadap semua aktivitas yang kita lakukan. Kemudian yang kedua yang harus kita lakukan di dalam memanfaatkan kesempatan umur yang Allah berikan ini adalah dengan melakukan akselerasi amal soleh. Setiap ada peluang untuk beramal soleh, apalagi yang sifatnya berkelipatan nilai pahalanya, lakukan dengan cepat. Tilawah Al-Quran, kemudian sholat berjamaah, kemudian sedekah jariah, kemudian wakaf, kemudian mendoakan kepada ayah dan ibu kita sebagai bakti kita, sebagai tanda bahwa kita adalah anak yang soleh dan soleha. Jadi ketika rangkaian ini kita lakukan semuanya, dan juga hal-hal yang lain yang nilai pahalanya itu berlipat. Ketika ada seseorang berjuang mendakwahkan Islam, kita ambil bagian di dalam mendukung, di dalam menyebarkan, mendakwahkan Islam itu, maka kemudian itu juga melakukan akselerasi amal soleh. Ketika kita punya ilmu, kita sampaikan, kita ajarkan kepada yang lain, mendadirkan kebaikan kepada yang lain, itu juga akselerasi amal soleh. Jadi kalau kita coba lihat, apa sih yang menjadikan peluang kita untuk melakukan amalan yang nilainya itu terus berkelipatan, itulah yang harus kita kedepankan. Kemudian yang ketiga, Allah mengajarkan kepada kita agar kita menjadikan anak keturunan kita menjadi keluarga yang memang kita harapkan hadirnya kebaikan untuk diri kita dan keluarga kita sampai nanti di hari akhir, sampai nanti di akhirat itu juga tetap mendatangkan kebaikan terhadap diri kita. Jadi poin bahasan kita pada hari ini adalah tentang nilai-nilai keluarga atau keturunan di dalam Islam. Jadi yang pertama tadi adalah anak keturunan kita adalah dzurriyyah zinatul hayatid dunya. Keluarga yang menjadi perhiasan di dalam hidup dan kehidupan kita di dunia. Kemudian juga anak yang soleh atau solihah, keluarga yang keturunan kita itu adalah penyejuk dalam hidup dan kehidupan dan penenang dalam hidup dan kehidupan kita. Itu poin yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah anak kita adalah dzukhrun lil walidaini fi yaumil qiyamah. Anak keturunan adalah menjadi tabungan, menjadi deposito nanti ketika di hari akhir. Jadi tidak hanya di dunia saja, tetapi di hari akhir anak kita akan banyak mendatangkan kebaikan karena anak-anak kita memang akidahnya benar, ibadahnya benar, akhlaknya baik, sehingga setiap beramal soleh, setiap bersedekah, setiap anak kita wakaf senantiasa berpikir bagaimana menghadirkan kebaikan kepada ayah dan ibunya. Dan tentu saja yang tidak kalah pentingnya tadi adalah langkah apa yang harus kita lakukan di dalam membina keturunan kita. Jadi yang pertama yang dituntut keberadaan kita menjadi orang tua adalah, yang pertama adalah kita harus menjadi qudwah, menjadi contoh yang baik di dalam berkeyakinan, di dalam beribadah, di dalam bermuamalah. Kemudian kita diharapkan menjadi orang tua itu menjadi pembimbing, menjadi orang yang mengarahkan, bukan orang yang diktator, orang yang berkuasa.
Seringkali itu tadi, ketika kita jadi orang tua merasa berkuasa di rumah itu, kemudian pokoknya menurut pemandangan kita, menurut pandangan kita salah, ya pokoknya salah gitu. Sehingga tidak ada kompromi, anak itu mentaatinya sebenarnya bukan mentaati karena terpaksa gitu. Kemudian membarsamai, memposisikan diri kita menjadi orang tua yang kita itu menjadi mitra. Kemudian juga kita harus menjadi seorang ayah, seorang ibu, seorang umi, seorang bunda, seorang mamah yang ketika diajak bicara, itu bicara kita itu membangun, bukan marah-marah. Jadi membangun, membina anak-anak kita bagaimana pikirannya berkembang, kemudian mewarnai dalam kehidupannya yang kemudian semakin bagus perkembangannya. Tapi kalau kemudian kita paksa anak-anak kita itu harus seperti kita, maka kemudian dia akan berontak terus. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah bagi kita, jangan pernah kita tidak mendoakan kepada anak keturunan kita. Jangan pernah absen memintakan kepada Allah, mendoakan kepada Allah tentang anak-anak kita, agar benar-benar Allah berikan akidah yang benar, jadikan ibadahnya baik, akhlaknya baik, kemudian Allah lapangkan rezekinya, dapat rezeki yang halal, yang berkah, yang menghadirkan kebaikan untuk keluarganya. Ini harus kita lakukan setiap waktu, baik mendoakan kepada ayah dan ibu kita, mendoakan kepada keluarga kita, mendoakan kepada keturunan kita. Ini adalah masyru'iyah, menjadi sesuatu yang disyariatkan di dalam Islam, agar kita mendoakan keluarga kita. Jadi masyru'iyah itu doa fil hayah, disyariatkannya doa dalam kehidupan kita, itu menyangkut segala lini, termasuk pembinaan terhadap anak-anak kita. Karena apalagi keturunan kita adalah masa depan kita, tentu saja anak kita itu adalah kekayaan kita. Baik para sahabat Quran, Madani TV dan IKI TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk berikutnya saya persilahkan untuk para pemirsa yang akan bertanya. Baik, silahkan dari Pak Hendra Gunawan, Jakarta Pusat. Baik, bagaimana cara yang bijak dalam mengajarkan anak agar mau beribadah dengan baik sebagai investasi di akhirat kelak? Masya Allah. Terima kasih Pak Hendra sudah menyampaikan pertanyaannya. Para pemirsa Madani TV dan IKI TV, lebih khusus Pak Hendra Gunawan, kita sudah fahami bahwa anak kita adalah deposito kita, anak kita adalah harapan kita di dunia dan sampai di akhirat. Di dalam mengajarkan ibadah yang tidak boleh yang tidak boleh hilang, tadi kata yang pertama tadi bahwa kita harus banyak memberi contoh, jangan sampai banyak memberi perintah. Seringkali kita melihat waktunya sholat, anak kita suruh sholat, waktunya ngaji di TPA atau tempat pengajian, anak kita suruh ngaji, tapi kemudian kita merintahnya sambil pegang remote. Remote TV, kita megang remote TV, kita nonton TV, kemudian kita bilang, Nur, berangkat sana. Tentu saja ini tidak ada qudwah, tidak ada contoh. Tetapi kalau kemudian bagaimana mengajarkan anak agar akrab dengan kitab sucinya, agar melakukan ibadahnya baik, lakukan saja terus. Beri contoh anak-anak kita. Kita tadarus setiap hari, anak kita yang melihat tentu saja di dalam dirinya ada memori yang tertanam. Oh ayah, oh ibu, orang tuaku setiap hari tadarus Al-Quran. Mungkin cuek-cuek, awalnya cuek-cuek, tapi kemudian satu saat Allah ingatkan anak kita dengan memori yang ada itu. Pada akhirnya kemudian dia juga
tadarus Al-Quran tiada henti, bagi yang hafal kemudian ketika kita murojaah itulah kemudian anak kita melihat dan kemudian dia akan mengikuti. Jadi konteksnya dalam rangkaian ibadah yang kita kedepankan, yang pertama adalah contoh dari kita, yang kedua adalah kita harus mendoakan. Jangan melupakan dari doa itu. Baik, itu Pak Hendra yang bisa saya sampaikan jawabannya. Untuk berikutnya pertanyaan dari Asma Muzayyin, Jakarta Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan seorang yang sudah masuk usia 40 tahun namun perhatiannya belum tegak terkait dengan membentuk keturunan yang baik, terutama sedang di puncak urusan dunia? Apa saran dan masukan dari Ustadz? Baik, terima kasih dari Mbak Asma, Cipayung, Jakarta Timur. Jadi memang di usia 40 tahun itu memang kadang ketika Allah berikan peluang untuk mendapatkan rezeki, saat itulah orang itu lagi naik-naiknya, lagi sibuk-sibuknya urusan dunia. Tapi kemudian ketika kita ngaji seperti ini, kemudian kita akan semakin faham bahwa kita hidup ini tidak hanya semata-mata untuk diri kita. Kita menjalani hidup ini dilingkupi oleh keluarga kita, diantaranya adalah anak-anak kita. Makanya kemudian semakin kita kemudian memahamkan kepada seseorang itu, masa depan kita itu bukan harta yang kita cari, bukan harta yang sekarang kita dapatkan yang begitu banyaknya, tapi rezeki kita, kekayaan kita, deposito kita, harta kita yang sebenarnya adalah anak-anak kita ini. Kalau kita sampai kemudian meleset, kemudian lepas dari itu semuanya, seolah-olah ketika kita kerja disibukkan dengan urusan yang kita hadapi, bahwa dunia ini nampaknya lebih penting, berarti orang itu memahaminya yang perlu diluruskan, perlu diingatkan. Maka katakanlah ketika suami sibuk urusan itu juga urusan nanti kalau dapat juga untuk urusan anak juga, tapi kemudian kita harus dudukkan bahwa kekayaan kita yang sebenarnya adalah anak keturunan kita, deposito kita, masa depan kita, bahkan tabungan kita di akhirat nanti hakikatnya adalah anak kita. Ketika semua rangkaian kehidupan kita jadikan anak-anak kita benar menjadi masa depan, menjadi tabungan kita, maka disitulah akan menjadi sesuatu membahagiakan kepada diri kita. Baik, terima kasih Mbak Asma sudah mengajukan pertanyaan. Kemudian satu lagi ada yang masuk dari Sri Pujianti. Ibu Sri Pujianti, Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan pribadi yang belum menikah dan yang pada usia 40 tahun belum dikaruniai keturunan? Bagaimana ikhtiar akselerasi amal soleh yang dapat dilakukan? Apakah harus mengangkat anak atau menjadi orang tua asuh agar dapat menerapkan pada generasi? Baik, terima kasih pertanyaan dari Bu Sri. Melakukan akselerasi amal soleh, katakanlah usia 40 tahun belum menikah, berarti belum punya keturunan. Apa yang kira-kira bisa dilakukan? Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu untuk hambanya masuk surga itu banyak. Bisa melalui anaknya. Begitu pula anaknya sendiri, keturunannya sendiri. Kalau tidak pandai membinanya, kalau tidak diluruskan ibadahnya, maka kemudian juga akan menjadi bumerang bagi orang tuanya. Orang tuanya mengantarkan orang tuanya masuk neraka karena dititipi anak, tidak dididik dengan baik, akhirnya akidahnya tidak benar, ibadahnya tidak baik, akhlaknya tidak baik. Berarti anak ada, memang menyenangkan, tapi di sisi lain akan mengantarkan masuk neraka karena apa? Salah mendidiknya, bukan salah mendidik, memang tidak dididik dengan baik gitu.
Kalau tadi saya sebutkan banyak peluang, banyak pintu yang Allah buka bagi hambanya untuk bisa masuk surga. Dengan sedekah, dengan wakaf, dengan punya empati, peduli dengan orang lain. Saya ingin sebutkan, ada seseorang yang tidak punya anak, tapi Allah takdirkan beliau masuk surga. Siapa namanya? Asiyah, istrinya Fir'aun. Tidak punya anak, mengangkat anak, diurus dengan baik, dibina dengan baik, menjadi generasi, menjadi pemuda yang kekar badannya, kokoh imannya, Nabi Musa alaihissalam. Jadi kalau kita lihat, Nabi Musa alaihissalam itu bukan sekonyong-konyong menjadi imannya benar, badannya kekar dan kuat. Tidak sekonyong-konyong seperti itu, tetapi ada yang memproses. Siapa yang memproses? Yang membinanya adalah Asiyah. Peran inilah yang harus kita fahami, bahwa Siti Asiyah masuk surga itu bukan karena punya anak, tetapi adanya ihtimam, adanya peduli terhadap generasi. Maka salah satu yang menjadikan sebab Asiyah masuk surga itu adalah karena membina Nabi Musa alaihissalam ketika masih bayi, diangkatnya, dididiknya, dan seterusnya. Sisi lain tentu saja untuk melakukan akselerasi amal soleh. Kita tidak ngangkat anak, kita tidak punya keturunan, bahkan karena kita belum nikah, belum punya keturunan. Atau sudah nikah tapi belum punya keturunan. Peluang untuk mendapatkan surga banyak. Ketika ambil bagian di dalam memperjuangkan Islam, mendakwahkan Islam, maka itu adalah bentuk akselerasi amal soleh. Kita ambil bagian di dalam mewakafkan Al-Quran. Ketika ada pengajian, kita datang, kita dukung, kita membersamainya. Maka disitulah sebenarnya kita melakukan akselerasi amal soleh. Kita melakukan percepatan di dalam beramal soleh. Kita menjaga ibadah kita, menjaga sholat kita, menjaga puasa kita. Maka kemudian itu adalah bentuk akselerasi amal soleh. Masya Allah. Mudah-mudahan siapapun saja yang belum diberikan keturunan oleh Allah, diberikan kemampuan untuk menjadikan dirinya benar-benar masuk surga karena sebab yang lain. Berikutnya dipersilahkan dari Rusiana Rizka dari Jakarta. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bagaimana bila anak sudah dikasih contoh, dinasihati, didoakan, masih tetap bermalas-malasan untuk beribadah, masih bermalas-malasan untuk sholat di akhir, kemudian sholat di akhir waktu? Jazakallah khair. Baik, subhanallah. Ini tentu saja ini bentuk ujian, ya. Bentuk ujian bagi kita orang tua. Kita sudah ikhtiar mendoakan, kita sudah berupaya berusaha memberi contoh, berupaya berusaha untuk menghasung, mengingatkan, tapi kemudian sampai hari ini belum nampak perubahan yang maksimal pada diri kita. Tentu saja itu adalah peluang kita untuk mendakwainya, peluang kita untuk mendapatkan pahala yang besar. Terus kesabaran kita di dalam membinanya, yakinlah bahwa pada akhirnya nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan hidayah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan taufik kepada keturunan kita atau anak kita. Maka dengan itu insya Allah kita akan mendapatkan buahnya. Kalau sekarang belum, memang kadang-kadang kita maunya didoakan sudah, kasih contoh sudah, dihasung sudah, tapi tidak ada rubah-rubahnya. Nah, ini kadang-kadang yang harus kita kembalikan, kita koreksi diri kita adalah kita bersikap kepada anak-anak kita seringkali seperti penguasa. Nyontoh tapi maksa gitu ya. Doakan maunya dikabulkan gitu ya, saat itu dikabulkan.
Ini yang kadang-kadang kita itu menjadi orang yang buru-buru untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ini mudah-mudahan lah, insya Allah dengan kesabaran kita terus memberi contoh, kesabaran kita di dalam menghasung, memotivasi, kesabaran kita di dalam membersamai bahwa kita memposisikan sebagai sahabat, bukan sebagai penguasa di rumah kita. Insya Allah, Allah akan lembutkan, Allah akan bukakan hati anak-anak kita untuk lebih hamasah al-aliyah. Allah akan berikan semangat yang tinggi dalam kehidupannya. Baik, masih ada satu lagi dari Beni Trisnawan Jakarta. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya dari keluarga yang baru mulai belajar membangun keluarga sesuai dengan ajaran Islam. Mohon arahannya dari mana saya harus memulai, sedangkan anak-anak sudah dewasa. Masya Allah. Terima kasih pertanyaannya. Berarti ini memang dalam perjalanan kehidupan kita, kita sudah berkeluarga sudah lama, tapi dalam perjalanan hidup kita ternyata Allah berikan hidayah belum lama, sehingga apa yang selama ini kita lakukan, kita membina keluarga kita belum, mendidik akidahnya untuk benar juga belum, mengajarkan akhlak yang islami juga belum. Kenapa? Karena selama ini kadang kita merasa bahwa kita mencari nafkah dari pagi sampai sore, bahkan tidak pulang-pulang, sebulan tidak pulang-pulang, 3 bulan tidak pulang-pulang. Alasan kita apa? Mencari nafkah untuk anak dan istri. Tapi sisi lain kita lupa bahwa memberikan nafkah kepada keluarga dalam bentuk pembinaan, dalam bentuk pendidikan, dalam bentuk memberi contoh, ini belum kita lakukan. Kemudian belakangan baru kita sadar anak-anak kita sudah gede, bahkan sudah punya cucu gitu ya. Tapi kemudian bersyukurlah ketika Allah berikan hidayah kepada kita, ketika kita diberikan kemauan untuk hijrah, untuk menjadikan keluarga kita menjadi lebih baik, kita akhirnya memahami, oh, keluarga kita itu adalah deposito kita, kekayaan kita. Kalau kemudian dalam kehidupan kita itu, harta semuanya sudah diberikan oleh Allah. Tapi kalau anak-anak kita, keturunan kita itu kemudian jauh dari ajaran Allah, itu sebenarnya itu musibah. Maka kemudian ketika kita diberikan kesadaran, kemudian kita sekarang mulai berupaya memberi contoh kepada anak-anak kita untuk hijrah, untuk mendekat kepada Allah, untuk takarrub, untuk beribadah kepada Allah semakin bagus. Maka kemudian sebenarnya kita tidak memberikan ceramah yang panjang, tetapi kita sebenarnya memberikan qudwah, memberikan contoh yang itu yang harus kita kedepankan. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana, banyaklah memberi contoh, jaga sholatnya, jaga ibadahnya, jangan lupa doakan setiap waktu agar Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar membimbing kepada keluarga kita dalam kehidupan perjalanan hidayah. Baik, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nampaknya masih ada satu lagi pertanyaan. Baik, dari Pak Ali Usman. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah banyak memberikan contoh dalam Al-Quran tentang bagaimana mendidik anak. Antara lain sebagaimana doa Nabi Ibrahim. Al-Quran juga menggambarkan keturunan Nabi. Keturunan dan Nabi yang tidak taat seperti Nabi Lut, yang merupakan kekuasaan Allah. Mohon nasihat Ustadz atas hal tersebut. Masya Allah, terima kasih Pak Ali Usman atas pertanyaannya. Ini yang memang kita tahu bahwa keimanan seseorang itu tidak bisa kemudian diturunkan kepada keturunannya. Tidak otomatis seorang nabi, seorang rasul, seorang kiai, seorang ulama itu kemudian anaknya otomatis menjadi seorang ulama. Kita tahu sejarah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Anaknya soleh, anaknya jadi seorang nabi, tapi ayahnya adalah seorang produsen Tuhan. Kemudian
ketika mengingatkan, memberikan masukan, Nabi Ibrahim malah diusir oleh orang tuanya sendiri. Bahkan kemudian ini yang menunjukkan bahwa ayah tidak dapat hidayah, tapi anak menjadi seorang nabi. Ini yang luar biasa. Begitu pula sebaliknya, Nabi Lot, Nabi Nuh. Ini menunjukkan bahwa ayahnya jadi seorang nabi, belum tentu anaknya mendapatkan keimanan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan huwa laisa min ahlik. Wahai Nabi Nuh, itu bukan keluargamu. Artinya apa? Amalun ghairu sholih. Ketika amalnya, perbuatannya tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh ayah dan ibunya, oleh orang tuanya yang taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, maka kemudian anaknya disebut dia bukan keluargamu. Ini yang luar biasa. Makanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak boleh hilang dalam kehidupan kita adalah berilah contoh, berilah motivasi, berilah hasungan untuk keluarga kita dengan banyak memberi qudwah, memberi contoh yang baik. Bagi para pemirsa yang belum mendapatkan buku Rahasia di Balik Usia 40 Tahun, karena kita akan mengkaji halaman per halaman untuk poin-poin berikutnya, silahkan miliki buku ini gratis, menghubungi nomor yang ada di layar kaca, baik di handphone atau yang sempat lihat di FB. Silahkan, di situ ada nomor yang bisa dihubungi untuk mendapatkan buku Rahasia di Balik Usia 40 Tahun ini. Mudah-mudahan dengan kita megang bukunya, tentu saja para pemirsa akan lebih mendalam pemahamannya, karena buku ini insya Allah sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang dan lebihnya, saya dan seluruh kru Madani TV dan Iki TV mohon undur diri. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.